Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel kami. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum melanjut menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe video ini. Pada video kali ini, kami akan mengisahkan kisah Am bin Al-Jamuh bagian 2. Serta-merta ia mencari berhala tadi di dalam dan di luar rumah. Dia terlihat begitu marah dan emosi. Ia mengancam dan mengecam terus-menerus, hingga ia menemukan Manat dengan kepala tersembul di lubang. Maka Am bin Al-Jamuh langsung mencucinya sehingga bersih dan memberikan wangi-wangian kepadanya. Lalu ia mengembalikan Manat ke tempatnya. Ia berkata kepada Manat, "Demi Allah, kalau saja aku tahu siapa yang melakukan ini terhadapmu, pasti akan aku siksa dia." Pada malam kedua, para pemuda tadi mendatangi Manat dan melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan padanya kemarin. Begitu masuk pagi, Am yang tua mencarinya lagi dan ia menemukan Manat sedang berada di lubang dengan berlumuran kotoran. Lalu ia mengambilnya, mencucinya dan memakaikan padanya wangi-wangian. Dan ia menempatkan Manat kembali pada tempatnya. Para pemuda tadi terus saja melakukan hal yang sama setiap hari. Saat Am sudah merasa jengkel, ia datang menghadap Manat sebelum beranjak tidur dengan membawa pedangnya, dan pedang tersebut ia gantungkan ke kepala Manat. Lalu ia berujar, "Ya Manat, demi Allah aku tidak tahu siapa yang melakukan hal ini, sebagaimana kau melihatnya. Jika kau mampu, tolaklah kejahatan dari dirimu ini. Bawalah pedang ini bersamamu." Setelah merasa nyaman, Am pun berangkat tidur. Begitu para pemuda tadi merasa yakin bahwa ayah mereka yang tua, Am sudah terlelap tidur. Maka serta-merta mereka langsung menghambur menuju berhala tadi. Mereka melepas pedang dari leher berhala dan mereka membawa keluar berhala tersebut. Mereka mengikatkan Manat dengan tambang kepada seekor anjing yang telah mati. Mereka lalu melemparkan keduanya ke dalam sumur Bani Salamah, di mana mengalir dan berkumpul di dalamnya kotoran dan sampah. Begitu Am yang tua terjaga dan ia tidak mendapati berhalanya, ia pun pergi untuk mencarinya. Ia mendapati bahwa Manat sedang terlungkup wajahnya dalam sumur dan terikat dengan seekor anjing yang telah mati. Pedang yang ada bersama Manat telah diambil. Kali ini, Am tidak mengeluarkan Manat dari lubang. Ia membiarkan Manat di tempatnya, lalu ia berujar, "Demi Allah, bila engkau adalah seorang Tuhan, tidak mungkin engkau terikat bersama anjing di tengah sumur." Tidak lama kemudian, ia masuk ke dalam agama Allah. Am bin Al-Jamuh merasakan manisnya iman yang membuat ia menyesal atas setiap saat yang dilaluinya dalam kemusyrikan. Ia masuk ke dalam agama yang baru dengan jiwa dan raganya. Ia mendedikasikan jiwa, harta dan anaknya untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak lama berselang, maka meledaklah perang Uhud. Am bin Al-Jamuh menyaksikan putra-putranya sedang bersiap-siap untuk menghadapi para musuh Allah. Ia mendapati mereka setiap pagi dan petang bagaikan para singa yang telah di hutan.
Mereka begitu semangat untuk mendapatkan kesyahidan dan meraih ridha Allah. Kondisi ini membuat ia turut bersemangat. Ia bertekad untuk berangkat bersama mereka untuk berjihad di bawah panji Rasulullah SAW. Akan tetapi anak-anaknya bersepakat untuk menghalangi ayah mereka untuk melaksanakan niatnya. Sebab ayahnya adalah seorang yang amat tua renta. Ditambah lagi, kakinya amat pincang. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan dispensasi baginya. Maka anak-anaknya berkata kepada "Wahai ayah, Allah telah memaafkanmu. Mengapa engkau membebani dirimu sendiri, padahal Allah sudah memaafkanmu?" Maka yang tua renta pun menjadi amat berang. Ia langsung datang menghadap Rasulullah SAW untuk mengadukan mereka kepada beliau. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, anak-anakku ingin melarangku untuk melakukan kebaikan ini. Mereka beralasan karena kakiku pincang. Demi Allah, aku berharap dapat menginjak surga dengan kakiku yang pincang ini." Maka Rasulullah SAW bersabda kepada anak-anak "Biarkan ia, semoga Allah memberikan kesyahidan baginya." Maka anak-anak membiarkan ayah mereka karena taat dengan perintah Rasulullah. Begitu waktu berangkat diumumkan, maka bin Al-Jamuh mengucapkan kata perpisahan kepada istrinya, seperti ucapan perpisahan seorang yang tak akan kembali lagi. Ia lalu menghadap kiblat dan mengangkat kedua telapak tangannya ke arah langit seraya berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku kesyahidan dan jangan kembalikan aku kepada keluarga lagi dengan rasa putus asa." Lalu ia berangkat dengan dilindungi oleh ketiga anaknya dan pasukan yang banyak dari Bani Salamah. Saat peperangan berkecamuk dengan sengit dan manusia sudah mulai terpisah dari barisan Rasulullah, bin Al-Jamuh terlihat pada barisan pertama. Ia melompat dengan kakinya yang sehat sambil berseru, "Aku merindukan syurga. Aku merindukan syurga." Dan di belakangnya terlihat anaknya yang bernama Khalad. Kedua anak beranak tersebut membabatkan pedang mereka seraya melindungi Rasulullah dari musuh, hingga keduanya tersungkur sebagai syahid di medan laga. Jarak kematian sang anak dari ayahnya hanya sedikit berselang. Begitu peperangan berhenti, Rasulullah SAW berdiri di hadapan para jenazah untuk menguruk tanah kubur mereka. Beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Biarkan darah dan luka mereka. Aku menjadi saksi bahwa mereka semua..." Lalu beliau bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang terluka di jalan Allah, kecuali pada hari kiamat ia akan datang dengan darah mengalir yang warnanya seperti warna za'faran dan wangi seperti wangi misk." Beliau juga bersabda, "Kuburkanlah bin Al-Jamuh bersama Abdullah bin Mereka berdua adalah orang yang saling mencinta dan satu barisan di dunia. Semoga Allah meridai bin Al-Jamuh dan para sahabatnya yang menjadi syuhada Uhud. Dan semoga Allah memberikan cahaya di kubur mereka." Hanya sekian dulu ya teman-teman, kisah tentang bin Al-Jamuh bagian 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.